Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahma Fitria, nomor absen 36 dari kelas 12 APL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michel Twist, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Twist memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat, dan dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma berarti warna, grafi berarti tulisan, sehingga sampai saat ini dikenal istilah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam suatu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa-senyawa tersebut dalam dua fasa diam dan fasa gerak. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan komponen tersebut pada fasa diam dan fasa gerak. Perbedaan keterikatan dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan, muatan ion, gaya absorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisik yang lainnya. Fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam atau stationary phase adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan, dapat berupa zat padat atau zat cair. Fasa gerak atau mobile phase adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi, dapat berupa zat cair atau gas. Fungsi fasa diam atau stationary phase adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia. Fungsi fasa gerak atau mobile phase adalah mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Ilustrasi menghitung jarak tempuh. Sampel terdiri dari 3 macam senyawa, kuning, hijau, biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu T. Setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit, semakin terpisah, biru paling cepat, kuning paling lambat. Setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Gambarnya ada di sebelumnya. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor referensi atau RF, sehingga senyawa A mempunyai nilai RF A per D, RF D per D, dan RFC C per D. Nilai RF senyawa mempunyai rentang 0 kurang dari RF lebih dari D. Senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan nilai RF besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fasa gerak. Menghitung nilai RF. Saat T15 diketahui jarak tempuh pelarut atau fasa gerak 10 cm, jarak tempuh kuning 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, jarak tempuh biru 8,8 cm. Maka RF kuning 0,32, RF hijau 0,61, RF biru 0,88. Kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fasa diam. Ilustrasi menghitung waktu.
menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi atau TR. Waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa dari intel atau ujung kolom sampai keluar dari kolom. Campuran senyawa kuning, hijau, biru dimasukkan dalam kolom sepanjang 1 dengan parameter waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom. Pelarut memerlukan waktu paling cepat T sama dengan 17, dikenal sebagai T0. Senyawa biru, TR sama dengan 26. Senyawa hijau, TR sama dengan 31. Senyawa kuning, TR sama dengan 38. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning, artinya interaksi dengan fasa diam lebih sedangkan interaksi dengan fasa gerak kuat. Kromatogram, hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu per menit dan sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran TR1, TR2, dan TR3. Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi atau TR. Waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara F diam dan F gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fasa gerak. Volume retensi atau VR, volume sama dengan volume fasa gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. V0 sama dengan volume pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom, sama dengan volume kolom. Sekian penjelasan tentang kromatografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.